Pernah ada yang iseng godain nggak? Banyak Ki, Godain. banyak. Apa ada yang Kan bilang? cewek rawan Iya, apa ya? apa ada yang bilang gini? Pelecehan seksual gitu. Enggak, kalau pelecehan seksual sih puji Tuhan Enggak gue ya? enggak pernah. Tadi fisik nggak pernah ya? Enggak pernah. Roda 2 itu rata-rata ya ampun 50.000 itu mereka udah bagus tuh nggak sih? Sehari. Sehari. Padahal itu mereka narik Dari pagi sampai malam. sampai malam. Emang kalau kita ada kecelakaan, aplikasi mau bantu kita urusan rumah sakit? Nggak pernah. Kembali lagi di Ruang Interaksi, podcastnya Berita Jateng.tv, dan sudah bersama Astrid Jovanka, Sekjen Asosiasi Driver Online ADO DPD Jawa Tengah. Halo Tit, apa kabar? Baik. Ini ADO ini boleh ceritakan ya asosiasi apa nih? Jadi teman-teman ojol ya, driver online gitu. ADO itu Asosiasi Driver Online. Kita menaungi semua penggerak driver online mau dari semua aplikasi ya. Pokoknya selama itu online itu kita yang menaungi gitu loh. Jadi baik roda 2, roda 4, pengiriman barang, pengiriman penumpang itu semua kita yang menaungi gitu. Dan ADO sendiri itu ada di 21 provinsi di seluruh Indonesia. Kita punya badan legalnya, ada Kemenkumhamnya juga. Saya kebetulan dipercaya di Sekretaris Jenderalnya untuk ADO DPD Jawa Tengah. Ada berapa kira-kira anggotanya? Untuk anggota ADO sendiri? Jawa Tengah. Untuk di Jawa Tengah sendiri dibagi beberapa DPC lagi. Jadi kita ada di Pekalongan, ada di Kudus, ada di Magelang, ada di Salatiga, ada di Ungaran, kurang lebih 300-an. Itu yang inti ya, maksudnya yang memang sudah tergabung di ADO. Tapi kalau untuk secara keseluruhan ya banyak gitu, lebih dari 500. Inti itu artinya apa yang ada seperti? Ya sudah terdaftar resmi, sudah ada nomor lambungnya juga kayak gitu. Oke, kita akan langsung ngobrolin yang kemarin rame, teman-teman ojol demo serentak di berbagai kota itu. Kemudian mengajukan beberapa tuntutan dan mereka rame-rame offbeat, mematikan aplikasi. Ya. Nah, ini yang serentak ini kan kalau nggak salah kan sebelumnya udah beberapa kali demo nih. Nah, ini yang serentak ini karena apa gitu? Sebetulnya yang serentak ini karena lebih ya yang dulu juga lebih karena kekejaman aplikasi juga sih gitu. Tapi ini keterlaluan banget karena dari sisi tarif sudah sangat rendah sekali. Sudah tarif rendah, mereka masih ambil keuntungan yang terlalu besar yang harusnya ada peraturan yang sudah mengatur itu, tapi akhirnya mereka melampaui batas itu sampai mungkin ada hampir 50% untuk potongannya. Ke mitra? Ke mitra. Ke ojol ya? Ke ojol. Oh gitu. Jadi ya karena beberapa hal itu akhirnya kita serempak karena ini sudah keterlaluan sekali gitu. Kalau nggak kita siapa lagi? Gitu loh. Kalau nggak kita siapa lagi, dan pemerintah memang sudah saatnya harus tahu. Gitu. Kenapa? Karena kita melihat dengan bapak kita satu ini kayaknya kok ada perubahan yang lebih bagus gitu loh, kayak contoh kayak BHR kemarin lah gitu kan. BHR kemarin kita selama saya ikut jadi driver online tuh saya nggak pernah setiap tahun dapat BHR, dan jujur saya dapat kemarin. Maksudnya Bapak Presiden ini? Yes. Oh, oke. Dan jujur saya dapat kemarin BHR-nya gitu, walaupun tidak kalau orang bilang tuh kok kamu dapat aku nggak dapat. Nggak, ya, THR untuk ojol nih ya? Iya, THR untuk ojol kayak gitu. Yang sebelumnya belum pernah dapat, sekarang dapat gitu. Gitu. Tapi memang sebelumnya nggak ada, tidak pernah ada kebijakan soal itu. Dan ini ada? Ini ada. Jumlahnya cukup signifikan atau? Enggak lah. Kalau yang dikeluarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah harus 20% selama 1 tahun, ini nggak sampai 20%. Hitungannya gimana? 10% aja enggak. Berapa rata-rata kalau boleh tahu? Jadi aplikasi ini menetapkan beberapa kriteria. Paling tinggi mereka dapat 1,6 untuk boleh nyebut merek ya? Boleh. 1,6 untuk hijau 1 sama hijau 2 deh. Iya. Nanti ditit. Yang hijau ada yang untuk orange gitu ya. Ya, 1,6 untuk hijau 1, 1,5 untuk hijau 2. Yang orange
ini hanya beberapa yang dapat dan tidak sampai 1 juta kalau nggak salah. Penghitungannya berdasarkan apa nih? Seharusnya kalau dari pemerintah kan 20% dari 1 tahun masa kerjanya si driver kan. Tapi kalau dari aplikasi tidak, dilihat dari jumlah performnya mereka, jumlah presentasinya mereka, minimal 80%, tidak pernah melakukan kesalahan kode etik perusahaan, terus tidak absen. Jadi harus full kerja terus. Itu diambil selama kurun waktu 4 bulan. 4 bulan apa 6 bulan? Ngitungnya itu ya? Iya, ngitungnya dari situ. Aku dapat itu karena kemarin aku pernah ikut slot. Aku hajar terus sampai posisiku ada di paling atas. Puji Tuhan ya, walaupun aku nggak signifikan ya, tapi ya oke lah gitu loh. Ya walaupun teman-teman di luar juga masih banyak yang Mbak Astrid dan Mbak Jum kerjanya cuma segitu doang, kok dapat gopek. Aku dapat gopek kemarin. Aku kerja begini udah nggak pernah absen tapi nggak dapat. Aku cuma dapat 300.000. Nah itu loh yang kadang dianggap nggak adil buat teman-teman. Jadi jumlahnya beda-beda itu. Iya, beda-beda. Bahkan ada yang dapat, ada yang nggak juga. Betul. Bahkan ada yang 50.000 doang dapatnya. 50.000 dapat. Oh, tapi teman-teman ojol lebih melihat ini sebagai apresiasi tersendiri karena sebelumnya belum pernah. Betul. Tapi walaupun belum sesuai harapan gitu ya kira-kira. Betul. Oke. Kalau kemarin rame-rame offbeat, tapi ada juga nih yang nggak offbeat gitu ya. Jadi ini lebih sifatnya apa? Himbauan apa? Kemarin sebetulnya kita menghimbau ke teman-teman. Ya maksudnya gini. Ini kan kita berjuang buat kita nih. Buat driver online semuanya. Bukan buat saya aja. Bukan buat cuma Ado aja atau driver-driver yang ikut demo aksi kemarin. Tapi untuk semuanya, seluruh Indonesia. Kita sih kemarin menghimbaunya tolonglah offbeat 1 hari. Offbeat 1 hari, menghargai teman-teman yang aksi. Karena kita tahu kalian nggak mau turun takut atau bagaimana ya sudah, tapi offbeat lah. Cuma kan kadang-kadang kembali lagi ya, urusannya adalah ke perut. Ya kan, bukan perut kita, tapi perut yang di rumah nih, gitu kan. Makanya ya sudahlah kalau memang kamu mau ini ya sudah, tapi jangan di dekat lokasi, gitu. Atau yang roda 2 mungkin lepas dulu, gitu, lepas atribut dulu, jangan seperti itu. Karena kemarin waktu kita aksi tuh bener loh, ada yang lewat disorakin sama teman-teman. Memang kita nggak sweeping ya. Kita memang aksinya damai, kita memang nggak sweeping ya. Kita memahami teman-teman juga, cuman ya menyayangkan juga. Tapi ya sudahlah. Emang, walaupun tidak ada pemaksaan juga ya karena mungkin mereka yang nggak offbeat ini beralasan karena takut kehilangan penghasilan gitu ya, kira-kira begitu ya. Betul. Oke. Terus kalau boleh dirunut ke belakang ini, sebenarnya kan sudah ada beberapa kali mediasi gitu ya. Betul. Audiensi dengan pihak pemerintah, aplikator dan regulator yang dimediasi pemerintah ini. Hasilnya seperti apa sejauh ini? Hasilnya ngambang. Mereka selalu bilang, oke, kami tampung dari sini ya. Oke, kami tampung, akan kami teruskan ke pusat, gitu kan. Tapi at the end-nya bahkan sampai kemarin jadi kemarin kalau nggak salah, kemarin itu jam 1 siang dari Komisi 5 DPR RI itu panggil beberapa perwakilan teman-teman driver online, roda 2 dan roda 4. Saya sepakat dengan Komisi 5 gitu loh. Karena apa? Ini sudah ada beberapa peraturan yang dibuat. Ya kan? Sudah ada beberapa peraturan yang dibuat tapi tidak dilaksanakan oleh aplikator. Ketambahan lagi, teman-teman mitra ini minta untuk adanya potongan maksimal 10%. Padahal di peraturan sebelumnya di KP 1001 dan peraturan pemerintah 118 untuk roda 4 itu potongan maksimal 15%. Itu aja nggak dilaksanakan. Kalau saya menyikapinya itu, ya apapun keputusannya, saya berharapnya jangan hanya dibuat, jangan hanya disahkan, tapi tidak dilakukan. Kalau aku, gitu loh. Sama dengan aksi kemarin pun juga dari Komisi 4 yang di Jawa Tengah sini juga mereka berbicaranya menyetujui semua tuntutan kita. Menyetujui, mereka siap kawal sampai pusat. Pertanyaan saya adalah, ngawal aja atau sampai kawal sampai direalisasikan atau bagaimana?
tetap aja ngambang. Jadi kadang-kadang kita tuh teman-teman driver online suka bingung, kemana sih kita harus ngadu. Sampai ke Jakarta pun aja kemarin juga temen di Jakarta juga bilang, ini udah paling terakhir nih. Kalau sampai sini juga mentok, nggak ada hasilnya, terus kita mesti kemana lagi? Gitu. Oke. Beberapa tuntutan dari demo serentak kemarin kalau boleh aku rangkum ya. Meminta potongan aplikasi maksimal 10%. 10%, betul. Kemudian kenaikan tarif. Betul. Kenaikan tarif, kemudian meminta adanya payung hukum untuk mitra dan itulah diantaranya lah ya. Kondisi di lapangan sebenarnya seperti apa? Kalau potongan tarif itu sekarang yang berlaku berapa rata-rata? Potongan tarif itu sekarang rata-rata 20 sampai 50. Itu dibebankan ke mitra. Dan aplikator tuh dapat 2 potongan loh. Beban potongan dari ke mitra sama beban potongan yang diambil dari customer. Yeah. Sedangkan kita bensin sendiri, motor sendiri, mobil sendiri, servis kita sendiri. Perawatan kendaraan. Ya. Iya. Tapi mereka dapat double. Dari potong ke mitra itu hampir 20 kalau tengah malam tuh bahkan sampai 50% potongannya. Itu artinya potongan aplikasi. Kalau biaya salah, sewa aplikasi dan jasa aplikasi. Yes, betul. Itu dapat dari pemesan. Misalnya ambil contoh nih, kita simulasikan ya. Pesan ojol nih. Aku pesan ojol dari sini ke mana gitu ya. Tarifnya 50.000. Plus 20%. Plusnya itu dari? Plus itu adalah biaya sewa aplikasi, 20%. Plus 5.000. Nah sekarang nggak 5.000, sekarang 6.000 kok salah. Nggak, misalnya 50.000 nih, kan biaya yang dari apa? Ketika kita buka aplikasi itu tarif 50.000. Itu masih ada plus. Ada plusnya? Masih ada plus. Oh gitu. Jadi kalau kamu bayar cash, itu pasti kamu ada tambahan beban lagi plus. Tapi kalau kamu bayar GoPay, plus-plusnya tetap ada, tapi kita udah nggak kepotong. Gitu loh. Tapi kalau kamu bayar cash, kita yang dipotong. Jadi misalnya 50.000, driver dapat berapa? 50.000 yang kamu bayarkan. Yaitu 50.000 dikurangi 20% plus 5.000 itu. Itu yang didapat driver. Bahkan mungkin lebih. 50.000 yang didapat driver 35 something. 35.000. Sekitar situ ya. Kalau pesen makan misalnya. Order makanan online. Itu tempat makannya kan kena jasa aplikasi juga kan? Betul, ya? 30%. 30%. Nah, sekarang naik jadi 40%. Sekarang 40%. Makanya kalau dibanding kita beli langsung kan lebih murah beli langsung, Pak. Lebih murah beli langsung ya jelas. Enggak, itu makanya ada jasa aplikasi itu. Itu sampai 40%. Yes. Yang didapat driver berapa? Jadi dapat driver cuman jasa transportasinya aja. Tergantung jarak ya. Tergantung jaraknya. Bahkan bisa sampai 5.000 doang yang didapat driver loh. Dari jarak itu. Nggak lebih dari 10.000 juga bisa. Kan parah. Tergantung apa? Jadi tergantung jarak. Banyaknya tergantung aplikatornya, tergantung jaraknya aplikatornya. atau satu tergantung aplikatornya, yang kedua tergantung jaraknya. Jadi suka-suka karena tidak ada pakem aturan yang diacu gitu loh. Simpel gini deh. Orang jualan telur. Yeah. Toko A jual berapa? 18.000. Toko B jual berapa sekilo? 19.000. Tapi kan pemerintah udah nentu ini. Lu jual telur sekilo nggak boleh lebih dari 22.000. Basic dari gue 15.000, terserah olah tapi nggak boleh. Nah itu loh. Itu yang pakemnya selama ini nggak ada. Nggak ada. Jadi ya suka-suka aplikator mau ngasih harga tarif 3 kilo, under 3 kilonya 10.000 atau berapa itu terserah suka-sukanya mereka gitu loh. Itu yang kita tuntut soal payung hukum. Karena selama ini payung hukumnya sudah ada pun tidak dilakukan. Tidak dipatuhi. Iya. Jadi kalau teman-teman ojol meminta maksimal potongan 10% tuh dianggap angka ideal ya? Iya dong. Di situ ya? Iya dong. Jadi masih sama-sama untung lah ya? Masih sama-sama untung. Karena apa? Kan mereka cuma menyediakan aplikasinya aja. Kita yang penggeraknya gitu loh.
Mereka apa ruginya? Mereka hanya duduk diam memantau sistem, Ya. ya kan? Kita yang jalan, kita yang menghasilkan, kita yang ngambil uang nih. Mereka hanya duduk. Belum resiko di jalan. Iya. Emang kalau kita ada kecelakaan, aplikasi mau bantu kita urusan rumah sakit? Nggak pernah. Saya nggak pernah selama saya ada di asosiasi driver, saya nggak pernah yang namanya melihat dengan mata kepala saya rumah sakit di backup sama aplikator. Karena merasa ini adalah mitra yang enggak. Ya, ya, ya. Yang ada hanya pendampingan dari Satgas. Oh iya ini mitra kita, tolong dibantu untuk prosesnya bla bla bla. Tapi untuk masalah payment segala macam Itu tadi yang untuk roda 2 ya. Kalau roda 4 gimana? sama. Perlakuan ini sama baik roda 2 dan roda 4. Makanya saya dan teman-teman selalu menyebutkan driver online. Driver online itu adalah roda 2 dan roda 4. Kalau ojol itu hanya roda 2. Tapi kan kasihan roda 4 nyebutnya apa? Ropat masaan. Kan nggak mungkin kan? Driver online ya? Iya. Benar-benar. Makanya kita nyebutnya driver online gitu. Jadi terus tuntutannya yang lain kenaikan tarif. Kenaikan tarif. Yang sekarang dianggap belum Betul. ideal. Masih Dasar terlalu kenaikan murah. tarif itu adalah ini barengan nih. Bensin kan udah naik, Pak. Ya. Ya kan? Bensin naik, tarifnya masih tetap sama. Ya kan? BOK-nya kita, pengeluarannya kita nggak dihitung. Ya kan? Bahkan sekarang tarif malah lebih turun lagi. Gitu loh. Malah turun lagi tarifnya. Padahal kita pernah minta sama pemerintah tarif kurang dari 3 km itu kemarin kita minta tuh 15.000. Awal dulu pertama kali kita aksi itu 15.000 kita minta. Under 3 km. Kenyataannya sekarang 3 km pertama itu hanya 11.000. 11.000 loh. Kamu duduk manis di mobil AC, ya kan? 11.000. Padahal zaman dulu 11.000 tuh naik becak, Pak. Berapa kilo rata-rata? Tidak lebih dari 3 km, 11.000. Dan itu satu mobil bisa diisi maksimal 4 orang kalau Yes. yang ukuran apa? Betul. Standar lah ya. Betul. Kalau yang apa? Yang layan Yang XL ada itu kan yang bisa 6. Bisa 6 ya. Iya, lebih banyak. kalau XL itu enggak. Kalau yang biasa itu 11.000, yang XL itu 16.000. 14 sampai 16. Yang masuk ke driver berapa? Itu yang masuk ke kita. Oh, 11.000. Pertanyaannya, ketika kamu mendapatkan tarif tidak lebih pengantar tidak lebih dari 3 km. Ini posisi driver ada di mana nih? Misal nih ya. Saya ada di sini. Ya, saya ada di sini nih. Aku singkirin dulu deh. Saya ada di sini. Posisi penjemputannya di sini. Saya harus nganternya ke sana. PP nggak menurut kamu? PP bensinnya udah ini ya. PP nggak menurut kamu? Gue harus ke sini dulu, ambil penumpang, habis itu gue balik lagi ke sini. Tapi sebenarnya gimana sih? Apa namanya? Idealnya kan yang akan mengambil orderan itu yang jaraknya terdekat dengan si pemesan gitu kan. Betul. Nah, sementara yang terjadi gimana? Idealnya jadi gini, aplikasi itu memainkan sistem radius. Ini pemesan, radius yang terdekat 5 km siapa dulu nih? Ya kan? Pasti dia akan ngambil. Ketika mereka tidak mau, karena merasa melihat jarak penjemputan dan jarak pengantar yang nggak sesuai, nggak mau ngambil doang ini. Melebar lagi. Ini nggak mau ngambil lagi, melebar lagi. Terus seperti itu. Kenapa yang dekat aja nggak mau ngambil, yang jauh aja nggak mau ngambil, apalagi yang dekat? Itu karena apa? Ya karena jarak penjemputannya itu, jarak penjemputan dan pengantarannya itu. Itu loh, yang di lapangan terjadi seperti itu. Contoh, aku ada di, ini kalau di Semarang tuh ada di daerah pom bensin Sriwijaya lah. Sriwijaya. Ya, aku nongkrong di situ nih. Dapat orderan di Java Mall, nganternya ke Sriwijaya lagi. Atau nganternya ke Lempung Sari. Oh enggak dong, dengan kondisi jalan yang macet. Nggak mau dong. Rugi bandar, mendingan gue diem-diem aja udah, biarin aja dah. Nungguin orderan yang selanjutnya aja. Gitu ya. Iyalah. Dan akhirnya sekarang teman-teman kebanyakan
milih yang tripnya besar. Ya. Karena apa? Karena menurut mereka, gue daripada ngambil yang kecil-kecil, capek bolak-balik macet segala macam, mending gue ngambil yang jauh sekalian. Gitu loh. Capek sekalian, tapi tuh angkanya tuh udah kelihatan jelas gitu loh. Ya karena driver kan juga bisa memilih kan, mau ngambil order yang mana. Betul. Kan? Nah, driver bisa memilih mau ambil orderan atau tidak. Karena kita dianggap mitra. Ya. Karena di aplikasi itu ada fitur lu mau ambil atau enggak. Artinya ketika ada fitur itu, kita boleh memilih dong, hak kita dong untuk memilih. Ya. Nah, jahatnya aplikasi, ketika kita tidak memilih, kita tidak mengambil orderan itu, satu, oke, apa-apa. 2 kali ngelewatin, di lock kita 10 menit. Oh gitu. Jadi dalam 10 menit ke depan tuh nggak bisa ngambil order. Nggak bisa. Jadi itu otomatis ya, algoritmanya bisa begitu ya? Iya, 2 kali nggak ngambil orderan, di lock dulu 10 menit. Nanti 10 menit nyala lagi nih, bisa ngambil lagi kan? Kita nggak ambil lagi, lock lagi. Dan itu menitanya maju terus. Itu jahatnya aplikasi. Padahal di aplikasinya tuh ada fitur ambil atau tidak. Kalau mereka memang pengennya semua driver ngambil, ya lu ilangin aja tuh fitur ambil atau enggaknya. Biar semua ambil, fair dong. Tapi faktanya ada seperti sanksi gitu ya. Betul, betul. Mengambil. Dan kalau di gue ngomongnya hijau apa ya? Kalau di hijau yang hijau tua dan muda. bebek, hijau bebek hijau apa sih? Hijau G gitu ya. Hijau GO, hijau GR. Di hijau GR itu ketika kita melewati tidak ambil orderan atau kita melewati orderan itu kita termasuk melakukan pelanggaran kode etik perusahaan. Dan itu ada sanksinya. Ketika kita cancel terus suspend langsung. Jadi konsekuensi terberatnya suspend. Iya. Suspend itu berarti nggak bisa. Suspend itu nggak bisa ambil orderan. Orderan bahkan bisa ke PM. PM apa? Putus mitra. Putus mitra. Putus mitra itu berarti. Putus mitra udah sama sekali, udah nggak bisa. Nggak bisa kerja, udah dipecat lah kalau orang kantor bilang tuh. Kalau suspend bisa. Suspend masih bisa, betul. Dengan syarat. Dengan syarat dan ketentuan, maksudnya. Oke, saya buka tapi besok jangan lakuin itu lagi ya, kayak gitu. Itu untuk membuka itu kita harus datang ke kantor. Memberikan permohonan gitu ya. Iya, kita datang ke kantor, kita ngejelasin, Mbak, soalnya kemarin saya nggak ngambil orderan tuh karena begini. Gitu. Ya udah, kita bantu nih, tapi besok jangan gitu lagi ya. Nah, itu bisa, itu suspend. Tapi kalau putus mitra ya udah, assalamualaikum, udah kagak bisa selamat udah. Ya, oke. Gitu. Nah, dengan kondisi ini yang dianggap teman-teman driver online memberatkan, nah mencepit mereka lah. Kalau boleh tahu, rata-rata penghasilan harian berkurang. Pasti, Pak. Pasti. Mau gue kasih lihat punya gue nggak? Jadi berapa rata-rata kalau yang ini? Untuk roda 2 ya. Roda 2 itu rata-rata ya ampun 50.000 itu mereka udah bagus tuh nggak sih? Sehari. Padahal itu mereka narik dari pagi sampai malam. Sampai malam. 50.000 mungkin hanya 1-2 orderan. Iya betul. 50.000 itu bukan 1-2 orderan, 50.000 itu kita bawa pulang uang nih. Karena pendapatan kita sehari-hari itu kan dipotong bensin, dipotong makan, dipotong rokok, ya kan? Jadi rata-rata mereka bawa uang 50.000 sehari ke rumah. Itu roda 2. Nah roda 4 sehari bisa dapat 100 aja bisa. Bagus. Kadang-kadang ini orderan kita nggak pernah tahu deh cara kerja sistemnya mereka itu seperti apa. Dalam satu hari kita dikasih gacor nih. Gacor itu ordernya rame. Kita bisa dapat 10 orderan. Let's see kita ambil tarif yang terkecil ya. 11.000. 11.200 yang masuk ke kita 10 kali. Udah berapa? 110-an ya. 110, 200 itu kita bisa dapat. Sehari 10 orderan. 10 orderan. Ya kan?
Potong bensin. Bensin, makan, mungkin. Berapa kira-kira? Kalau motor bensin cuma 20.000 doang, Pak, penuh. 25 lah. Kalau Mobil rata-rata habis berapa kalau Astrid sendiri? saya mobil rata-rata aku tuh beli bensin 185 itu 2 hari. 2 hari. Konsekuensinya saya ngalahinnya saya ambil orderan kecil, saya nggak mau ambil orderan jauh. Karena ketika aku ambil orderan jauh, habis Pak bensinnya, habis di jalan. Mendingan aku ambil trip pendek-pendek. Ini menurunnya pendapatan ini lebih karena berbagai aturan tadi yang dianggap merugikan lah begitu, atau karena semakin banyaknya jumlah driver? Satu, semakin banyaknya jumlah driver, otomatis kue yang segini, yang tadinya drivernya segini, bisa makan banyak. Yeah. Ini kuenya tetap genggam, yang makan tuh banyak, jadi kan volumenya banyak dong. Yeah. Satu itu. Yang kedua, tidak adanya payung hukum dan ketetapan tarif yang benar, yang diacu tuh yang mana, gitu loh. Semakin itu tidak ditetapkan, tidak direalisasikan, diimplementasikan di lapangan, aplikator akan terus-terusan seperti itu. Sebetulnya gini, ini nih asal muasal tarif ini, acak-acakan ini sebetulnya gara-gara si Orange kalau mau tahu. Karena Kuning. lebih murah ya apa? Ya. Dia Tarifnya lebih murah. Ya. Dan dia flat. Dia flat potongannya. Karena itu datang si kuning, 2 hijau ini kalang kabut. Karena demand yang harusnya masuk ke mereka lari semua ke kuning. Yeah. Nah, harusnya pemerintah tuh matanya kebuka. 3 aplikasi ini menghasilkan uang untuk negara. Yeah. Membantu negara juga untuk membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Harusnya nih pemerintah tuh benar-benar fokus untuk buat aturan soal tarif tentang driver online, karena ini udah bukan zaman purba lagi. Driver online tuh semua orang udah online semua sekarang gitu. Yeah. Harusnya pemerintah tuh aware, bikin peraturan supaya ini 3 nggak saling perang harga. Karena apa? Kalau pemerintah tidak fokus di situ, percaya deh, tahun depan pasti ada aplikasi lagi baru. Pasti ada aplikasi baru lagi. Dengan tarif yang lebih murah. Dengan tarif yang lebih murah lagi. Otomatis judulnya apa? Perang harga dong. Yeah. Siapa lagi yang dirugiin? Kita driver online. Karena dulu kalau nggak salah kan cukup menguntungkan ya. Sehari satu driver bisa bawa pulang Nih jujur ya. 500, 600 gitu kan. Dulu aku 1 hari awal-awal, jadi aku ikut jadi driver online tuh tahun 2018. 2018. Aku masih kerja. Ya, driver online itu cuma buat iseng-iseng doang. Aku berangkat pagi 2 jam, aku narik orderan sedikit, terus pulang kantor jam 5 sampai jam 12 malam tuh aku bisa bawa duit 1 juta. Dulu. Itu bersih 1 juta? Bersih. Udah kepotong bensin, makan, segala macam. Bersih ya? Sekarang, dengan adanya kericuan seperti ini, nyari 300 aja susahnya Pak. Gue harus harus starting dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Itu nggak berhenti? Ya berhenti, dangkle Pak. Oh, iya. Kalau bahasa kita. Berhenti Pak, dangkle kita Pak. Kita tetap berhenti, dangkle. Coba, kita benar-benar 300 aja masih kepotong loh. 300 itu masih kepotong bensin 150. 100 lah bensin. Jadi kita bawa uang pulang 200. 200 makan. Nah, ya oke lah, makan di anggaran gocap lah. 150 kita bawa pulang. Terus maintain mobil tuh apa kabar? Oli, servis, segala macam. Ya. Kalau ada yang bilang, kan Oli ada dapat bantuan tuh dari aplikasi. Iya, dapat bantuan dari aplikasi, tapi ada syarat dan ketentuan ketika kita mau ambil oli itu. Yang harus ikut programnya si ijo satu beginilah. Kalau mau ambil oli di sana harus ikut yang di sinilah gitu. Lo kalau nggak mau ya udah, lo nggak bisa. Terus ada yang juga dikeluhkan teman-teman driver nih. Mungkin beberapa aplikator membuat fitur-fitur yang mungkin maksudnya memudahkan konsumen, membuat lebih efisien gitu.
double order misalnya, akses hemat, itu dampaknya ke driver gimana? Double order. Secara konsumen mungkin gini, jadi kebanyakan orang yang pesan itu nggak tahu kalau itu adalah pesanan double order. Nggak semua orang tahu. Pesen makan nih misalnya. Kamu Bisa pesan. dua apa ya? Oke, aku pesan nih. Kamu pesan. Nah, pesan makanan nih. Pesan makanan. Kamu bisa pesan 2. Itu kan berarti kan satu orang dong usernya. Ya, satu user. Itu secara customer. Secara driver merasa dirugikan ketika double order adalah kamu pesen, aku dapat orderan dari kamu. Orderannya kamu ada di sini. Ada lagi orderan orang lain masuk ke aku. Orderannya ada di sini. Karena searah ini jadi diambil 2 ini ya. Iya, dari sistem. Itu nggak bisa. Dari sistem. Iya kan? Kamu rumahnya di sini, yang ini rumahnya di sini. Padahal makanannya jadi duluan punya orang lain daripada punya kamu. Tapi secara aturan gue harus nganter punya kamu dulu dong, karena kamu kan yang orderan pertama nih. Iya. Ya kan? Kalau aku harus nganter punya kamu dulu, yang ini kedinginan, udah dingin nih makanannya udah nggak enak. Nah itu loh. Dikomplain. Bintang 1. Padahal resiko bintang 1 adalah gagu akun kita, Pak. Nggak dapat orderan lagi kita. Coba. Otomatis tuh ya. Otomatis. Sekali dapat bintang 1, Yes. nggak dapat orderan. Yes. Selama jangka waktu tertentu atau? Ya tergantung gimana kita maintain akun kita lagi. Gitu. Coba. Paling cepet 3-4 bulan baru normal lagi akun kita. Nah selama 3-4 bulan ini kita mau makan apa, bagaimana kita cari dapat duitnya. Gitu loh. Oke. Komplek ya? Komplek. Aku minum kopi dulu lah. Enggak. Jadi rata-rata ini ya, kalau boleh digambarin, cost yang harus dikeluarkan driver di lapangan cukup besar. Bensin, BBM pastilah ya. Kemudian makan, Yes. maintenance kendaraan. Belum mungkin cicilan untuk kendaraan gitu ya, setiap bulannya. Cukup berat ya. Berat pakai banget, Pak. Ini sebetulnya pembodohan apa ya? Pembodohan kaum kapitalis, kalau aku boleh bilang ya. Kenapa? Karena mereka selalu bilang gini, ya ini aturan dari kita. Lu mau silakan lu lanjutkan, lu nggak mau ya lu keluar aja. Karena apa? Karena mereka sudah tahu, lu keluar sekarang, itu di luaran udah banyak yang mau antri, udah banyak yang mau masuk ke sini. Jadi selama ini otomatis jumlah driver akan terus bertambah juga. Iya dong. Karena rekrutmen masih akan terus. Betul. Kuenya semakin kecil. Betul. Mau lari kemana coba? Ya kan? Karena pembodohan kapitalis itu sudah tahu, mereka sudah ngebaca. Nih, gue tahu lu nggak akan kemana-mana, lu pasti akan di sini. Karena apa? Kalau lu keluar, ini di belakang sini tuh sudah ada yang antri lagi. Lu mau kehilangan ini. Sedangkan saat ini di Indonesia mencari pekerjaan itu ditentukan banyak syarat. Akhirnya pekerjaan online inilah satu-satunya cahaya untuk keluarga mereka. Keluarga si driver online untuk bisa makan, bisa untuk kebutuhan dan segala macam. Jadi satu-satunya penghasilan. Penopang hidup. Betul. Ini pembodohan dari kaum kapitalis begini. Sikap pemerintah selama ini gimana? Sudah mengadu ke Dishub juga. Ini gue boleh ngomong sejujur-sejujurnya atau boleh ngomong pedes gak sih? Gue pengen ngomong pedes nih. Boleh. Kalau kamu tanya bagaimana sikap pemerintah? Ya sebagai pembuat regulasi kan, sebagai penentu kebijakan aturannya gitu kan. Aku balik lagi nih. Aku berharapnya selama ini pemerintah do nothing kalau menurut aku. Mereka hanya bisa menampung, menampung dan menampung. At the end-nya nanti ya kita sampaikan ke pusat. Nanti biar kita tunggu kabar dari pusat seperti apa. Dah.
Oke, kayak perubahan dari ini kita bicara soal peraturan pemerintah yang untuk roda 4 ya. Peraturan pemerintah untuk roda 4 itu ada sebelumnya itu ada 108, lalu ada perubahan di 118 akhirnya sekarang. Peraturan pemerintah untuk roda 4 di 118 itu sudah dibuat, sudah disahkan. Kalau kamu tadi tanya, bagaimana sikap pemerintah? Ya lu udah bikin, lu udah tanda tangan, lu udah ngesain, ya lu implementasikan dong. Buktinya belum sesuai, banyak yang belum sesuai aturan. Bukannya belum sesuai, enggak sesuai Ki. Enggak sesuai semuanya. Enggak sesuai semuanya Ki. Jadi mereka hanya berpikir gini, ya gue udah buat. Lu pengen gue bikin aturan kan? Nih udah gue buat nih, ini aturannya ini. Tuh, udah ada tanda tangannya. Go. Itu yang dilakukan pemerintah saat ini. Jadi mereka hanya bisa membuat, mereka hanya bisa mensahkan, tapi tidak diimplementasikan di lapangan. Dan itu yang diambil momentumnya sama aplikator. Infonya kalau demo kemarin itu nggak juga ditanggapi, mau ada demo lain yang lebih besar. Iya. Sampai kapan pertanyaannya? Kapan itu? Ya nanti nyusul lah ya, ntar juga tahu sendiri. Kalau aku kasih tahu sekarang, langsung udah jaga-jaga. Jangankan yang next ke depannya. Aksi kita kemarin itu, kan sudah jauh-jauh hari pemerintah tahu. Sudah jauh-jauh hari juga aplikator ini tahu. Oleh karena itu, jauh-jauh hari pula mereka membuat bonding. Jadi kita datang kemarin, kita tuh nggak yang berbicara ini loh keluhan kita ini. Kita hanya ngobrol santai, terus akhirnya dari Komisi 4 di sini tuh cuma ngomong, ya kita setuju semua, kita setuju sama semua tuntutannya. Jadi boleh nggak sih kalau kita terus akhirnya berasumsi bahwasanya ada apa sih lu sama aplikator? Pemerintah sama aplikator tuh ada apa sih? Ya kan? Itu ya, mempertanyakan itu ya. Iya dong. Problemnya kan gini. Driver ojol ini kan dianggap mitra, bukan pekerja. Jadi mungkin ini yang membuat posisi menjadi lemah. Nah, menanggapi itu gimana? Di Dinas Ketenagakerjaan itu ada pasal walaupun kita hanya sebagai mitra itu kita dianggap sebagai karyawan yang lepas, bukan karyawan tetap, itu ada aturannya. Ada. Tapi aplikator tidak mau tahu soal itu. Gini loh, aplikator itu urusannya sebetulnya sama sistem. Ya kan? Sistem itu kan nggak kelihatan, Pak. Tapi kan ada yang buat. Ya kan? Ada yang buat, ada yang melakukan. Berarti kan kita juga karyawan dong, bukan hanya sebatas mitra. Kalau kita bicara sebagai mitra, Ki, lu mau nggak mitraan sama gua? Kita buka bengkel. Terus besok aku mau beli ban, kira-kira gua harus ngomong sama lu gak? Ngomong. Karena diskusi lah. Karena kita mitra kan? Itu yang gak terjadi kalau mereka nganggap kita mitra. Gue nyebut merek gitu. Itu yang gak terjadi di aplikator. Coba. Kalau kita dianggap pekerja, harusnya Dinas Ketenagakerjaan ngatur itu semua. Gitu loh. Nah, ini tuh kompleks banget. Yang satu perusahaan kapitalis, ya kan? Si pemerintahnya juga pengennya cuman, ya kayak lagunya Iwan Fals lah. Wakilnya jangan cuman hahaha hehehe gitu kan. Ya itu persis kayak gitu tuh. Iya. Cerita dong suka duka jadi driver ojol ini. Aman gak sih buat perempuan? Narik sendirian, apalagi perempuan ya, single parent, anak 2 ya. Ya. Aman gak? Atau memang ada sedikit rawan-rawannya, tapi ya itu dianggap bagian dari resiko lah pekerjaan. Puji Tuhan, alhamdulillah dari tahun 2018 sampai sekarang itu aku selalu dapat penumpang baik. Ya karena emang niatku buat cari uang buat keluarga ya.
Jadi aku selalu dapat penumpang baik, nggak yang gimana-gimana juga gitu loh. Resikonya mungkin lebih ke lokasi ya. Lokasi pengantaran, karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu lokasinya itu tuh seperti apa. Kayak aku harus ngantar sampai Sragen malam-malam. Sampai Sragen. Walaupun dengan sinian duduk ya, aku cuman dalam nama Tuhan Yesus, Bismillahirrahmanirrahim, udah gitu doang, udah jalan guys. Tapi memang di jalan aku memang prepare sendiri gitu loh, jaga-jaga sendiri. Prepare-nya seperti apa? Dengan cara apa misalnya? Jujur aku kalau jalan aku memang aku bawa alat memang di dalam mobil yang sudah aku siapkan di badan aku. Jadi tinggal cepet-cepetan aku ngambil yang mana dulu nih gitu loh. Ada antisipasi lah ya. Aku antisipasi macam-macam dulu. Ya, gitu. ya, betul. Aku antisipasi dulu gitu loh. Gitu. Selain aku share live lokasi 8 jam ke teman-teman di grup. Oh gitu ya, itu untuk keamanan gitu ya. Jadi aku screenshot orderannya, aku bilang, aku izin pantau ya, 8 jam, aku tujuannya ke sini. Ini aplikasinya, penumpangnya cowok atau cewek berapa orang tuh aku sebutin di situ semua. Gitu. Tapi ketika aku sudah sampai lokasinya, aku bilang, oke, clear, on the way balik Semarang. Itu kalau perempuan. Sebetulnya nggak perempuan aja, laki-laki juga kayak begitu. Ya gitu ya. Tapi ya puji Tuhan ya, even kalau misalkan ada yang pengen gimana-gimana, gue kasih deh, nggak apa-apa lah, biar gue cepet nikah ya sih. Pernah ada yang iseng godain nggak? Banyak Ki, Godain. banyak. Apa ada yang Kan bilang? cewek rawan Iya, apa ya? apa ada yang bilang gini? Pelecehan seksual gitu. Enggak, kalau pelecehan seksual sih puji Tuhan Enggak ya? enggak pernah. Jadi fisik nggak pernah ya? Enggak pernah. Tapi Pak ada yang bilang, "Pak, kok mau sih mah jadi driver online?" Emang kenapa? Kan driver online pekerjaan halal, enggak yang haram, aku bilang itu. Ya tapi kan ini pekerjaan laki-laki penuh resiko. Jawaban gue cuma simpel. Maaf Pak, saya bukan perempuan, saya waria gitu. Panggilannya Juminten. Ya. Ya kebetulan semua teman-teman taunya nama saya adalah Juminten. Juminten. Ya. Kalau lu kan taunya Astrid Jovanka karena media Pak. Tapi ya godain tuh itu apa? Verbal gitu. Verbal. Yang nakal-nakal nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Paling cuman, Mbak boleh minta nomor telepon nggak gitu. Kasih boleh. Kasih aja udah. Kasih ngarang kan juga mereka nggak tahu. Habis itu ataupun di-blok. Iya, betul. Betul. Habis itu di blok udah selesai gitu loh. Jadi masih aman lah ya? Di Semarang masih aman ya? Puji Tuhan selama ini masih aman kok. Karena ya untuk driver online saat ini memang beda banget dengan awal-awal dulu ya. Yang dulu pernah ada kejadian dibunuh sama anak SMA itu kan. Iya, itu memang belum bersatu gitu loh. Teman-teman masih lu gua kalau dulu kan masih begitu. Sekarang puji Tuhan enggak sih. Jadi setiap kali ada ini langsung tolong dong cari ini. Jadi langsung ke-share di grup, semuanya langsung dicari. Pasti langsung dapat. Jadi persatuannya ya, itu guyupnya lebih betul. Kuat banget ya. Baik roda 2 dan roda 4. Jadi udah saling ngeling nih. Soalnya ngeri kan kemungkinan kejadian dibegal, kemudian dirampok gitu kan. Ngeri. Banyak sih sebetulnya antisipasi yang bisa dilakuin teman-teman. Tinggal bagaimana kitanya pada saat kejadian itu aja sih. Kan ada orang yang ini pasti begini, harusnya sih bisa langsung cak-cek ya, satset gitu supaya itu nggak terjadi gitu loh. Ya terakhir sih kejadiannya yang di Demak itu yang dia mau dibegal, terus mobilnya ditabrakin ke tiang listrik atau apa itu loh. Tapi itu doang. Pinter sih itu hitungannya. Akhirnya kan pelakunya pergi. Kalau sebagai driver cewek memilih ini nggak jam-jam tertentu aja buat narik untuk faktor keamanan. Misalnya siang aja lah nariknya, kalau malam mungkin terlalu. Mungkin driver perempuan di sana kayak gitu ya Pak ya. Aku mah enggak. Gue jam berapapun. Berapapun. Jadi aku setiap hari Senin sampai hari Jumat itu aku selalu berangkat jam 7. Senin sampai Minggu aku selalu berangkat jam 7 pagi. Starting jam 7 pagi habis ngedrop sekolah anak-anak itu sampai malam. Sampai malam. Senin sampai Kamis itu aku pulang jam 10. Habis itu kalau hari malam Sabtu dan malam Minggu itu aku bahkan bisa sampai pagi. Pagi sampai pagi lagi ya. Gitu. Tidurnya kapan? Tidurnya di mobil Pak. Ini ngomong masalah tidur ya. Aku pernah dibantai sama anak aku gara-gara itu. Apa? Jadi aku pernah pengen libur di rumah, anak aku bilang gini, Bunda nggak narik.
Enggak. Oh malah gitu, malah Iya. disuruh narik ya? Iya, Bunda nggak narik. Enggak, capek Bunda. Ngantuk Bunda pernah di rumah aja. Emang di mobil nggak bisa tidur Bun? Kan sama aja. Kan kurang ajar nggak tuh anakku? Itu anakku kayak gitu. Jadi kalau tanya, Jadi tidur di mobil udah biasa lah ya? udah biasa Minggir aku. sebentar, istirahat juga Iya. ada? Sejalan-jalan kalau udah ngantuk, minggir, buka kaca sedikit, nggak lebih dari 5 cm, tidur. Ini driver online jadi satu-satunya sumber pendapatan atau ada penghasilan lain? Kalau aku puji Tuhan ada usaha lain memang lagi merintis baru bulan Februari kemarin gitu. Tapi ya nggak semua kayak aku. Nggak semua kayak aku. Kalau persentase 100, 60%-nya itu adalah satu-satunya driver online adalah satu-satunya mata pencaharian mereka. Pencaharian dia. 40% mungkin cuma buat sambilan aja. Tapi 60%, mungkin hampir 75% itu semua fokus di driver online. Karena apa? Karena mereka sudah karena usia. Karena usia, cari kerjaan susah. Yang kedua, kerjaan juga susah. Mau cari kerja apa? 3, fleksibilitas waktunya sendiri. Ya kan? Akhirnya mereka yaudah, lebih milih ke driver online. Gitu. Kalau kadang ada banyak order fiktif itu gimana sih sebenarnya? Disengaja orang iseng atau gimana? Order fiktif bisa aja itu disengaja. Siapa yang punya gabut banget bikin Kalau untuk resto, untuk kafe lah. Kalau untuk kafe, warung-warung kecil itu, order fiktif itu kadang-kadang mereka lakukan sendiri. Untuk meningkatkan rating dari resto itu restonya tersendiri. itu. Oh, ada yang gitu ya? Ada. Entah itu resto, entah itu toko barang, itu ada. Jadi ketika diantar ke tempat tujuan tuh si nggak merasa mesen gitu ya? Betul. Tapi itu kalau untuk yang food yang ini ya. Nah, kalau untuk roda 4 itu memang dia modus, memang dia pelaku. Modus kejahatan ya? Iya, betul. Bisa lewat modusnya order fiktif? Betul, bisa. Pernah kejadian, untuk roda 4 itu pernah ada kejadian, ada pesanan dari kafe A. Pembelian barang sekian juta. Dibawa nih sama kita nih. Nanti ditransfer ya, nanti ada yang transfer ke sana. Oh iya, nah dibawa dong. Kita kan cuma ngambil doang. Yeah. Dari toko A kita antar ke B. Ternyata di B tuh ada yang nunggu lagi. Ada yang ngambil lagi. Jadi ini tujuan kejahatannya apa? Ngambil barang itu. Barangnya ini? Iya, tapi dibagi beberapa step. Supaya hilang jejaknya. Bisa ya? Bisa. Tapi kan kasihan ojolnya lo order fiktif jadi boncos. Iya. Nah itu. Aplikator kalau udah seperti itu bingung. Nggak bisa ngambil sikap. Tapi ada juga driver online yang kalau untuk makanan-makanan kecil ya, ini pernah kejadian di GO nih, di ijonya GO nih. Itu ada order fiktif untuk makanan. Ketika driver mendapatkan orderan ini dan itu adalah fiktif, driver datang ke kantor. Pak, saya dapat orderan food, tapi saya samperin ke sana nggak ada orangnya. Ini saya udah keluar uang Pak, gimana? Ini ganti ya, gue sebut lagi tuh. Taruh di kantor ini, terus dapat duit, duitnya dibalikin nanti. Dibalikin. Ya itu makanannya udah di situ. Nah nanti dari mereka makanan ini dikasih ke entah itu panti asuhan, entah itu apa, iya itu. Tapi duitnya diganti. Duitnya driver diganti. Kalau ada resiko-resiko di jalan itu, misalnya kalau sampai yang fatal meninggal dunia itu dapat asuransi gitu. Capek ngomongin itu. Gak pernah. Gak pernah Ki. Gak pernah. Bahkan karangan bunga aja itu baru terjadi di tahun 2019. 2019 atau 2020 ya baru terjadi itu. Karangan bunga. Itu pun dari yang nggak keluar. Itu karena kita bikin ontran-ontran, kita harus marah-marah dulu.
Lu udah ini, dan jahatnya lagi gini. Mereka hanya mengcover asuransi ketika kamu melakukan pekerjaan itu. Jadi melakukan pekerjaan itu yang kamu maksud gini. Ketika lagi ngambil orderan misalnya. Ya. Ini jalan nih, aplikasi nyala. Kamu dapat ini. Kamu antar dong. Berarti kan kamu sedang melakukan pekerjaan dan sudah melakukan pekerjaan. Kamu pulang, kecelakaan atau kamu mati gitu kan. Dia nggak di-cover, Ki. Karena dianggap kamu tidak sedang melakukan pekerjaan, kan gila. Karena udah nggak nyala. Iya. Aplikasinya. Iya. Bukan udah nggak nyala, karena sudah melakukan pekerjaan ini udah selesai. Okay. Coba. Terus ada lagi program dari mereka tuh gini. Lu kalau ikut program ini, lu bayar sebulan sekian puluh ribu, dapat asuransi jiwa plus asuransi unit. Oke, ada yang ikut nih. Kebetulan ada kecelakaan dong dia. Klaim dong harus ya. Iya. Ribet banget, Pak. Step-stepnya ribet. Iya. Itu yang ikut programnya dia. Ada lagi program. Ini masuknya lebih ke BPJS. Iya. Resmi ya ini ya. Iya, BPJS resmi ya. Kita dipotong per bulan. Terus kita ke suspend nih. Atau kita ke PM nih. Normalnya kayak kamu kerja udah selesai, kamu nggak kerja kan BPJS, tapi masih BPJS ketenagakerjaan kan masih bisa diambil ya? Iya. Itu nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil. Terus kalau udah kayak gitu siapa yang tanggung jawab, Ki? Nah, resiko juga besar ya di jalan. Mitra juga banyak. Kalau main tuyul gimana? Kayaknya kalau sekarang main tuyul udah fake GPS ya? Ya, fake GPS itu masih ada. Masih ada beberapa mitra yang memang pakai itu. Tapi susah sekarang. Susahnya? Ya mungkin saya berharapnya sih dari ini gue belain lo ya. Gue belain kalian nih. Kali ini gue belain ya. Kalau tadi gue jatuhin, ini gue belain. Saya berharapnya IT mereka itu lebih aware, lebih jeli lagi. Dalam membuat sistem. Karena sepinter-pinternya kita, di luar sana tuh banyak hacker. Iya. Dan kalian sudah tahu, ini ada yang pakai fake, ini ada yang pakai tambahan aplikasi untuk ngejebol kalian. Kalian sudah tahu, tapi kalian diem aja. Kan kesian orang yang benar-benar kerja handphone sesuai dengan syarat dan ketentuan, kalah sama orang yang main tuyul. Iya. Tapi ya beberapa kali kemarin ada yang ketahuan sih masih pakai begitu-begitu ya. Tapi sih aku berharap ya ini udah selesai demonya, please tolong yang pakai fake di cut. Oh gitu ya. Susah Kasian Ki yang sekarang benar-benar Ki. ya. Iya. Tolong yang pakai fake di cut, please. Karena aku kemarin dapet gue gini, ya gue udah tahu banyak dari mitra yang pakai mod. Terus lu udah tahu diem aja. Ya, positif thinkingku adalah mungkin mereka lagi fokus untuk demo tanggal 20 kemarin. Ya kan? Tapi kan ini udah selesai ya. Tolong banget. Ini saya belain ya, tolong. Aku belain loh ini. Iya. Aku belain loh ini beneran loh. Kalau ojol dapat orderan terus di cancel sama pemesan itu dampaknya apa? Gak dampak apa-apa. Kamu pesan aku. Kalau pemesan yang cancel nggak dapat apa-apa ya? Enggak. Kalau kita yang cancel baru besok kita gagu. Gagu. Oh, gagu. Kamu pesan aku, kamu cancel. Ya aku mah nggak apa-apa. Biasa-biasa aja aku. Tapi kalau kamu pesan aku terus aku yang cancel, besok aku gagu. Itu biasanya ojol cancel itu lebih karena apa? Kok tiba-tiba, kok nggak sampai-sampai misalnya. Terus tiba-tiba cancel itu lebih karena apa sih? Satu mungkin dari tarif dan jarak itu bisa jadi. Ya. Yang kedua tidak sesuai. Misalkan kamu pesennya yang kecil, yang khusus buat 4 orang.
Tapi kamu pesen ternyata, kamu mesenin orang, gini deh, kamu mesenin aku. Ki, tolong pesenin ya. Oh iya, 4 orang, ternyata yang naik orang 6. Padahal itu driver udah sampai sini. Cancel dong, nggak mau. Cancel kan? Mbak, tolong di cancel. Yang pesen bukan saya, Pak. Oh, iya. Okay. Kan susah, akhirnya mau nggak mau driver dong yang Cancel. Tuh salah satu contohnya. Pernah dapat ini nggak? Karena pesennya mepet-mepet gitu, pengennya cepet, coba saya Sering buru-buru banget. ini. Sering banget, otomatis yang sering ke stasiun atau bandara tuh kayak gitu. Ngejar kereta, ngejar pesawat itu. Sering. Kalau itu mah sering. Mau nggak mau harus ngebut. Iya dong. Mau nggak mau harus ngebut. Tapi kita selalu ngomong di depan. Kita usahain, tapi kita nggak janji. Karena yang salah bukan kita. Sudah tahu kamu mau pergi jam segini kok mepet-mepet. Tapi kadang-kadang ada customer yang bilang, mas tolong cepetan ya mas ya, nanti saya tambahin. Itu juga ada. Itu mah tergantung bagaimana kita berbicara aja sih. Gitu. Cara kita nyampein ke customer ngomong kita kayak gimana gitu aja. Gitu. Oke. Tit, thank you ya. Sama-sama. Semoga mendapat jalan terbaik dari perjuangan teman-teman ojol ini. Amin. Thank you, Rit.